Nah, di sini tadi Pak Tengku juga sudah mengatakan kuliner ini yang ratingnya cukup banyak lakunya. Kemudian fashion atau garment ini mungkin juga lebih banyak. Hanya lingkupnya yang perlu kita punya telisik lagi datanya. Agribisnis dan pertanian. Ini harusnya kita perkuat lagi binaannya karena Pak Presiden sekarang menyatakan bahwa kita harus pada posisi penguatan pangan, ya. Kemudian otomotif tadi Pak Tendri memberi gambaran bahwa salah satu perusahaan otomotif kita sudah mengengage UMKM dalam produksinya dan mungkin nanti akan disusul dengan eh, perusahaan-perusahaan lainnya, mungkin sudah juga. Dan kemudian perikanan dan peternakan. Ini pun salah satu jenis usaha UMKM yang harus lebih banyak dibina. Saya agak miris sedikit karena ini agak perikanan dan peternakan ini masih agak ketinggalan pembinaannya. Mudah-mudahan teman-teman korporasi, lembaga, dan BUMN bisa eh, mengajak UMKM sektor perikanan dan peternakan menjadi binaannya. Nah, jasa kebersihan dan perawatan tadi juga sudah ada yang bertanya ya, ini perlu SNI enggak? Wah, perlu sekali karena negara kita juga sudah lebih maju dan kalau bisa di gedung-gedung besar pasti sudah juga minta standar yang eh, baku eh, by SNI ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kerajinan dan produk kreatif. Produk kreatif kita, kerajinan kita luar biasa dan ini harus bisa terus dikembangkan dan saya pikir Pak Tengku ini diminati ya di mancanegara ya dan nggak kaleng-kaleng kualitasnya karena akan tidak sedikitlah persaingan kalau memang kita bisa menjual dan membuat brand yang bagus untuk produk kreatif kita. Nah, jasa pengiriman atau logistik ini pun ada SNI-nya ya Bu Narasi ya. Dan kemudian yang kita lihat adalah e-commerce yang menjadi kepanjangan para IKM atau industri UMKM yang bidang industri untuk bisa menemukan atau menjual produk-produknya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu pembina dan UMKM yang hadir di sini dan mungkin nanti bisa disampaikan pada teman-teman yang lainnya di luar sana bahwa kepesertaan untuk Bina Mitra UMKM 2025 adalah ada dua mekanisme, sebenarnya ada tiga ya. Yang pertama adalah perusahaan, lembaga atau asosiasi yang mengikut sertakan nominasi UMKM-nya. Kalau Bapak Ibu mengatakan lebih dari 10, ya diikutkanlah dua atau tiga. Sehingga eh, pembinaan yang Bapak Ibu lakukan itu akan muncul dan mungkin bisa menjadi inkubator yang akan diarahkan oleh eh, Pak Tengku nantinya. Kemudian yang kedua adalah modelnya perusahaan lembaga asosiasi yang menominasikan UMKM-nya berikut pendampingnya. Jadi teman-teman pendamping jangan khawatir di ajang Bina Mitra Award 2025 teman-teman juga akan memperoleh apresiasi pendampingnya. Nah, pendamping ini biasanya ada yang berstatus karyawan atau mitra dari perusahaan. Gitu ya, kira-kira. Dan satu lagi sih kalau ini eh, sayang sekali kalau perusahaan mengikutkan hanya satu UMKM, karena saya yakin teman-teman di bidang CSR telah banyak membina UMKM di lingkup kerja perusahaannya. Lanjut, lalu apa yang menjadi eh, tahapan atau bagian dari penilaian pada saat mengikuti Bina Mitra UMKM Award? Pertama ada form penjelasan 01.
Ini penjelasan program pembinaan UMKM. Tentu kalau pembinaan UMKM berarti yang mengisi adalah perusahaannya, karena mereka yang tahu bagaimana arahan strategi dan targetnya untuk pembinaan UMKM bagi perusahaannya sendiri. Contohnya, wah UMKM kita yang kita bina akan menjadi supply chain kita atau rantai pasok kita. Atau eh, kita hanya memberikan binaan kepada UMKM di sekitar kita atau di ring satu kita. Nah, itu mungkin bisa disampaikan pada form 01. Nah, kedua, form penjelasan 02, ini penjelasan khusus untuk UMKM binaan yang level up, naik kelas. Nah, naik kelas ini agak berbeda-beda dan ternyata dari Pak Tengku levelnya cukup banyak ini untuk bisa naik kelas. Kalau memang mau go internasional ya kita harus berjuang bersama-sama. Pertama tentu ada standarisasi, kemudian legalitas dan kualitas ya Pak Tengku ya. Nah nanti mungkin dari program inkubasinya UMKM Go Internasionalnya CFCD, kita bisa mengarahkan pada teman-teman bagaimana seharusnya mencapai pasar luar yang tadi disampaikan oleh Pak Tengku cukup banyak ke pasar luar yang bisa kita masukkan. Kemudian untuk yang form penjelasan 03 ini untuk para pendamping UMKM. Jadi para fasilitator atau pendamping UMKM silahkan menjelaskan kegiatan apa saja pada saat pendampingan sehingga UMKM-nya itu betul-betul bisa naik kelas. Nggak hanya cuman ya sudah kita bina saja, yang penting eh, kita sudah salurkan uang, tetapi tidak ada pelatihan, tidak ada inovasi, tapi betul-betul pembinaan yang benar-benar untuk eh, UMKM naik kelas. Dan tentu teman-teman tadi lihat syaratnya lumayan juga. Baik, lanjut. Oke, baik. Ini saya akan sedikit jelaskan. Sebetulnya Bina Mitra UMKM ini sebetulnya ajang edukasi, tetapi kami juga memberi apresiasi kepada peserta untuk memperoleh eh, kategori award sebagai apresiasinya. Pertama adalah award yang diberikan kepada perusahaan, lembaga, atau asosiasi pembina UMKM dengan kategori bisa mencapai yang bawah dulu mungkin ya, silver, gold, atau platinum. Nah, ini tentu tergantung dari penilaian para juri. Dan tentu para juri juga punya kacamata yang sudah disepakati ketika penilaian pada saat penjurian nantinya. Kemudian yang kedua atau yang B, award untuk UMKM yang dinominasikan. Perusahaan, lembaga atau asosiasi yang mengikuti Bina Mitra UMKM Award 2025 dapat memperoleh apresiasi dalam bentuk award pada saat awarding, yaitu dengan kategori apresiasi silver, gold, dan platinum. Yang C untuk pendamping yang dinominasikan, yaitu dengan kategori terbaik satu, pembina terbaik dua, dan pembina terbaik tiga. Ya, mudah-mudahan yang diikutsertakan paling tidak dapat gold semua ya, atau terbaik satu untuk pendampingnya ya. Nah, yang paling tinggi, the most committed corporate on small scale industry and enterprise, kami harapkan Bapak Ibu pendamping dari perusahaannya bisa sampai kepada kategori ini dengan tentunya kita melihat eh, bahwa telah membina dan membina banyak UMKM serta mengikut sertakan paling tidak UMKM binaannya. Kira-kira begitu. Baik, lanjut.
Ini adalah jadwal pelaksanaan. Ya, ini kami sedikit terus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pendaftaran kita masih terus buka sampai 28 Februari nanti. Dan agak fleksibel, kami terus teman-teman melakukan review terus untuk pendaftaran kita tetap buka. Kemudian pemasukan dokumen penilaian itu 15 Januari sampai 28 Februari. Loh Bu, katanya 28 tutup. Ya, ini juga kita akan terus pantau sampai di hari penilaian, yaitu tanggal 7 Maret sampai 15 Maret. Mohon maaf, ini memang waktunya puasa, tapi kita mencoba justru puasa kita lebih produktif dan insya Allah mendapatkan berkah lebih banyak untuk penjuriannya nanti. Dan kita berencana di 13 April 2025 ini kita adakan penganugerahan untuk awarding ini. Dan kita berencana di Gedung Smesco di Jalan Gatot Subroto. eh, Kita bersamakan juga kegiatan ini dengan eh, Bina Mitra Trade Expo 2025. Lanjut, ya, Bina Mitra Trade Expo 2025 ini diadakan 11, 12, 13. Jadi di akhir Expo kita akan melakukan awarding di hari yang sama masih berlanjut dengan Expo-nya sendiri. Nah, ini ada beberapa foto ini tahun lalu kegiatan yang kita cobakan ada basar kecil tapi cukup lumayan peminat dan yang membeli produk-produknya dan luar biasa dari UMKM yang dibina bahkan dari ada yang dari pasar kalau nggak salah bahkan ada dari Kutai ikut serta dalam basar ini. Lanjut. Nah, Bina Mitra Expo 2025 merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya Safe City Foundation meningkatkan peran UMKM dalam perdagangan internasional dan memperkuat ekosistem rantai pasok yang tangguh dan kompetitif. Jadi kita memang eh, disarankan atau konsep dari Pak Tendri award nggak cuma award, expo nggak cuma expo, tapi di sini adalah ajang edukasi dan eh, ada apa ruang untuk UMKM dan pembina bertemu para buyer. Kemudian tujuannya tentu kita ingin mempromosikan produk-produk UMKM yang level up, membangun jejaring pasar global, meningkatkan kualitas produk UMKM, memfasilitasi temu bisnis melalui ruang forum bisnis. Dan ini yang menarik sekali, nanti dipandu oleh Pak Tengku. Ya Pak Tengku ya. Kemudian mempermudah pemasaran produk ke negara-negara tujuan. Semoga saya berharap momentum ini temu bisnis di Bina Mitra Trade Expo 2025 adalah eh, waktu dan ruang UMKM binaan dari perusahaan ini bisa menemukan buyer yang cocok dan tentunya harus dimaintain secara sustainable UMKM-nya. Jangan sampai seperti tadi Pak Tengku mengatakan buyer udah oke tapi baru tahun depan melakukan kontrak ternyata UMKM-nya sudah beralih ke produk lainnya. Lanjut, ini adalah exhibition hall di Sumesco yang ada, besar ruangannya. Good. Dan ini adalah beberapa partisi atau ruang pamer. Lanjut. Nah, acara. Tahun lalu kita juga melakukan talk show, tetapi tahun ini akan lebih masif lagi talk show-nya. Nah, kita berharap pada hari pertama pembukaan akan dilakukan oleh Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri dan tentunya Kementerian UKM ya, karena kita di gedungnya Kementerian UMKM nih.
UKM, sorry. Dan kemudian ada talk show yang memang kita coba rencanakan ada dari Dijen PEN dan Diaspora. Yang tadi kalau Pak Tengku katakan, link yang bagus marketing tuh para diaspora di berbagai negara. Nanti kita bisa dengarkan seperti apa dari mereka. Kemudian ada seminar UMKM siap ekspor. Ini dari Kementerian Perdagangan dan praktisi UMKM. Kemudian adanya tentu Basar dan Entertain. Dan untuk Basar kami memang menyediakan 60 basar yang ukuran 3x3 dan 15 basar atau 15 booth untuk yang ukuran 2x2. Lanjut. Oke, acara hari kedua ini fokusnya lebih kepada yang eh, forum bisnis, tapi tentu tetap ada talk show dengan narasumber dari pihak perbankan. Supporting finance ini sangat perlu untuk UMKM, kemudian dari Kementerian Luar Negeri dan dari praktisi UMKM. Kemudian forum bisnis, eh, kita bersama Pak Tengku ini sudah mencoba mengundang teman-teman dari Asia Pasifik, kemudian dari Amerika dan Eropa, dan tentunya kita juga berkomunikasi dan bekerjasama dengan para diaspora. Sudah ada yang confirm untuk hadir, luar biasa. Jadi teman-teman pembina dan UKM silahkan untuk menemui buyer-buyernya. Kemudian ada fashion show. Nah, ini kita mencoba menggandeng tangan dengan Ana Avanti untuk fashion show-nya, di mana para UMKM yang mengikuti Basar dapat memperagakan bajunya atau gaunnya yang dilakukan oleh teman-teman dari Ana Avantico. Dan juga kita juga mengandeng teman-teman dari Abang None Jakarta. Lanjut. Nah, acara hari ketiga, di hari ketiga ini ada awarding di lantai 4 Smesco di Nareswara Ballroom. Tapi expo tetap berjalan. Kita masih ada satu agenda untuk forum bisnis. Jadi masih teman-teman 3 hari itu cukup waktu untuk bisa bertemu dan diskusi dengan apa buyer dari Asia Pasifik, kemudian dari Amerika dan Eropa. Ya mudah-mudahan ada yang bisa langsung engage dengan para UMKM. Nah, talk show ini ada dari Deka Prima, kemudian juga dari Diaspora. Nah, ini kabar gembira, ini kayaknya Sahnas Hak bersedia untuk menjadi eh, MC dan memeriahkan acara apa Bina Mitra Trade Expo tahun ini. Dan tentu tidak lupa juga gelar budaya kita siapkan di panggung utama. Dan di panggung utama kita siapkan juga videotron yang cukup besar, di mana ajang UMKM dapat mempromosikan produknya kepada para pengunjung. Lanjut, udah ya. Nah, inilah gedung Smesco UMKM yang ada di Gatot Subroto, sangat luar biasa. Dan kami berharap Bapak Ibu dapat mengikutinya karena ajang ini tidak hanya sekedar memamerkan dan memasarkan, namun namun juga ajang untuk ketemu buyer di dalam Bina Mitra Trade Expo. Sampai jumpa tanggal 11, 12, 13 April 2025 di Gedung Smesco. Terima kasih, Kak Sandi. Saya kembalikan.
Sandi, Oke, sorry, sorry. Tiba-tiba laptop saya frozen. Jadi saya pakai gadget satu lagi. Suara saya kedengeran? dengar Mbak. Oke. Terima kasih Bu Anti. Luar biasa ya. Kita siaplah untuk menuju ke Bina Mitra UMKM Award 2025. Mudah-mudahan semua lancar dan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, kita lanjut ya ke sesi tanya jawab. Tadi udah dari Mbak Putri itu tentang bicara tentang trader. Bagaimana trader ini yang dimaksud sama Mbak Putri adalah seorang yang apa mengkoneksikan antara UMKM ke pasar global. Sebenarnya ini malah potensi yang memang harus dimiliki ya sama untuk UMKM go global. Nah, ini terkait dengan standarisasi SNI dan lain-lain untuk para trader ini. Mungkin itu ya inti dari pertanyaannya. Ya, Silahkan mungkin dari Ibu Nurasih dulu untuk menjawab pertanyaannya Ibu Putri. oke, baik. Tadi pertanyaannya ada beberapa, tapi intinya sudah dibacakan oleh Mbak Sandi ya. Trader itu kan melakukan layanan untuk menyampaikan produk ke buyer internasional ya, kuncinya. Nah, layanan itu biasanya menggunakan SNI ISO 9001. Karena apa? Itu sistem manajemen mutu, ujungnya adalah kepuasan pelanggan. Nah, eh, dalam hal menyusun dokumen untuk mendapatkan apa SPPT SNI penerap 9001 itu seperti orang membuat SLA, Service Level Agreement. Jadi untuk mencapai mutunya dia harus tahu pelanggannya siapa karena dia trader ya. Berarti satu, produknya harus bermutu. Berarti dia harus memilih pemasok yang mempunyai produk yang berkualitas dengan jaminan tertentu. Kemudian yang kedua, dia layanannya itu mutunya seperti apa? Misalnya 24 jam dari saat pesanan sudah harus sampai. Itu masuk di dalam apa rencana mutunya. Itu salah satu contoh menyusun dokumen untuk apa sistem manajemen mutu. Jadi kalau mau menembus pasar global sebagai trader, dia juga sebaiknya menerapkan salah satunya itu tadi, SNI ISO 9001. Di situ ada SLA-nya yang harus dia tetapkan. Nah, kalau dia tidak bisa memenuhi SLA-nya sendiri, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ada di situ, Ibu. Itu kuncinya itu, Ibu Putri. Oke, Mhm. oke. Terima Terima kasih kasih Ibu Ibu Nurasi. Nurasi, Mungkin mungkin ada ada tambahan tambahan dari dari Pak Pak Ilham Ilham atau Pak atau Pak Tenri. Tenri. Ya. Cukup? Iya, saya kira udah langsung tadi direct ke Bu Nurasih, Mbak Sandi. Oke, Oke, terima terima kasih. kasih. Eh, Eh, kita kita lanjut. lanjut. Pertanyaan Pertanyaan Bu Bu Putri Putri juga. juga, Untuk untuk produk produk organik organik yang yang ingin ingin masuk masuk pasar pasar Eropa Eropa dan dan perlu perlu sertifikasi sertifikasi organik organik Eropa, Eropa, apakah apakah ada ada pendampingan pendampingan dan dan bantuan bantuan finansial untuk mendapatkan sertifikasi tersebut? Terdengar Ibu, Ibu Agak Nurasi tadi ini agak masih. bergema. Eh, Oke, yang sorry. menjawab saya Oh, Bapak Tengku. ini masih terkait dengan SNI. Oh, oke, ya. Sertifikasi Oh, masuk oh, oke. sertifikasi untuk produk Kalau organik ya, organik ya masih. itu ya. Untuk pertanian organik kita ada SNI-nya dan itu urusannya ada di Kementerian Pertanian. Mereka yang handle itu hostnya. Tetapi kalau itu ekspor, tentunya persyaratannya adalah negara tujuan ekspor. Nah, ada baiknya perlu ditinjau kembali apakah produk organik atau sistem pertanian organik itu disesuaikan dengan standar internasional sehingga saya tidak hafal ya, tidak tahu apakah sudah sampai di sana. Itu biar nggak dua kali kerja. Dan itu memang perlu ada bimbingan, ya. Itu jawaban saya. Memang untuk Oke, ekspor harus standar negara tujuan ekspor. oke, siap. Oke, terima kasih Ibu Nurasi. Ada lagi pertanyaan lain yang mungkin mau langsung bertanya, silakan raise hand.
atau menyampaikan hal-hal tentang terkait webinar kita hari ini, silakan. Mumpung ada forum kita bersama, bisa saling terkoneksi dan terinformasikan satu sama lain. Seperti itu. Kalau tidak ada, Ada, eh, ada satu. ya silakan. Siapa nih Bapak? Pak Saya, Tendi. Oh, Pak Tendi. Oh. Siap, silakan Bapak. Monggo. ya, saya ingin mencoba bertanya, tapi mudah-mudahan bisa mewakili orang banyak. Ya, nah jadi suatu saat saya punya pengalaman diajak sama teman-teman untuk waktu itu mengakuisisi sebuah perusahaan kosmetik kecil. Ya, nah kemudian pada waktu itu coba diarahkan untuk melakukan ekspor ke negara-negara Afrika, Bangladesh, dan sebagainya. Karena produknya excellent. Nah, hanya saja beberapa pembina waktu itu saya minta supaya perusahaan ini dibina. Karena sebetulnya, tetapi gini Pak Irham, Pak Tengku, karena size-nya udah cukup bagus ya, padahal ada masalah keuangan gitu ya. Saya tahu ada masalah keuangan, tapi by definition dia dianggap bukan 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 UKM. Nah, padahal sebetulnya perusahaan ini perlu support, ya, perlu support. Minimal banget itu akses ke pasar dan sebagainya. Nah, ini barangkali mari kita coba redefinisi ya mengenai UMKM supaya satu jangan ada hesitation bahwa wah masa perusahaan saya dimasukin ke UMKM ini masalah psikologi. Ya, masalah psikologi ya nomor satu ya. Yang kedua, size-nya sebetulnya udah cukup bagus, tapi at certain point of time ya, dia lagi ada masalah-masalah keuangan gitu ya, kira-kira seperti itu. Sehingga agak susah untuk mendapatkan pembinaan dari BUMN loh, waktu itu. Ya, oh ini kan big enough, ya saya sih oke, tetapi karena ada persoalan waktu itu lagi ada COVID ya, sehingga agak ada kesulitan. Tetapi sebetulnya ada investor dari India yang berminat untuk mengambil alih. Sayangnya dealnya nggak ketemu. Tetapi artinya produk ini cukup cukup memiliki apa keyakinan bagi investor ini untuk dipasarkan ke negara-negara itu. Nah, nanti barangkali ini PR kita nih Pak Irham ya untuk mencoba menemukan ya kayak begini-begini. Size-nya cukup banyak sebetulnya. Cuman by definition dia bukan UMKM, bukan UKM. Nah, ini barangkali ke depan kita mencoba karena banyak size-nya cukup, tapi kadang-kadang ya masalah karena benturan pada situasi tertentu secara apa kondisi keuangannya yang kurang bagus. Nah, tetapi potensinya sebetulnya sangat bagus. Walaupun belakangan sekarang kalau nggak salah sudah ekspor apa namanya kosmetiknya itu ke negara-negara Afrika. Barangkali ini produknya pemutih Pak Irham. Ya, ya, ya. Oke, nah ini barangkali peluang-peluang semacam ini, ya saya nggak tahu nih dari sekian sekian puluh peserta ini barangkali juga punya binaannya seperti itu. Please welcome lah untuk bicara sama Pak Irham nih. Makasih, Siap, makasih. siap, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Tendri atas masukannya. Oke. eh Ya, ternyata waktu juga sih yang bikin kita mesti menyelesaikan webinar ini. Saya yakin teman-teman juga mungkin masih banyak yang ingin kurang apa ya, kurang informasinya kurang jelas atau gimana. Itu nggak masalah. Nanti akan ada ruang-ruang lain yang akan kita buat untuk kita semua bisa terus belajar dan level up. Gitu mungkin ya pesan utama dari CFVD Foundation ini. Kita akan bergerak bersama untuk meningkatkan UMKM di Indonesia. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan masuk ke sesi penutupan, gitu ya. Nanti Barangkali ya sebelum Bang Mo. tutup, Bu Sandi, sebelum tutup barangkali saya ingin appeal nih ya kepada panitia nih. Kalau bisa kita bikin sekali atau 2 kali lagi deh, gitu ya. Ya, karena ini kelihatannya sosialisasinya yang kurang cukup gencar. Nanti supaya gencar,
karena database kami sebetulnya cukup besar. Ya ada 900 perusahaan TBK ada, ya sekian puluh BUMN ada banyak sebetulnya. Nah, ini barangkali kita perlu lebih gencarkan lagi. Kita kira-kira seperti itu. Makasih. Ya Pak, ya Pak. Semangatnya akan terus kami nyalakan Pak. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk para narasumber, Ibu Nurasih Suwahyono, Bapak Tengku Irham Kelana, Bapak Tendri yang sudah menghosting kita semua dengan CFCD Foundation-nya, Ibu Wiranti Saraswati yang sudah mengajak saya terlibat dalam acara yang luar biasa ini. Dan yang paling luar biasa adalah rekan-rekan sekalian, para UMKM di Indonesia. Walaupun namanya usaha kecil dan menengah, saya selalu membuat mindset di kepala saya bahwa tidak ada usaha kecil dan menengah, itu tidak ada. Kita semua besar. Apa yang kita lakukan itu besar. Jadi dampaknya pun akan besar. Jadi itu mungkin yang bisa kita simpulkan di hari ini. Sudah diberikan beberapa hal-hal terkait dengan standarisasi, aturan, dan lain-lain oleh Imigrasi, sudah mendapatkan what to do-nya dan hal-hal yang kaitannya untuk implementasi, untuk sinergi, dan lain-lain oleh Pak Irham. Teruskan saling terkoneksi, semoga kita bisa bergerak dan bertumbuh bersama secara baik ke depannya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Henry, sama-sama Pak. Kita ngobrol lagi ya. Ya, insya Allah Pak. Insya Allah nanti Bapak bisa ke sana. Ya, terima kasih Pak Henry, tim semua. Terima kasih. Di sini sudah mulai adzan. Izin kasih baik, izin ya. Ya, izin semua. Saya lihat ada senior kita nih, Pak Hisam. Terima kasih kehadirannya nih. Supaya menjadi gerakan peningkatan UMKM yang dimotori oleh FCD Pak Tendri. Baik, makasih senior. Ayo kita galakan lagi ya. Ya. Ya, Bapak kan usia boleh 83, tapi kan semangatnya masih 38. Amin. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder. Untuk kaos-kaos kerennya ya, bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Ketik saja Vando Official Shop.